Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi. Ke 1635 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai ayat 7. Di bawah perikop kelahiran Ishak. Demikian firman Tuhan. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan, sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuannya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat belajar. Yang pertama saudara, Tuhan itu ahlinya membuat mujizat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi pandangan orang pada saat itu, Sarah ini sudah tidak mungkin bisa punya anak karena usianya yang sudah lanjut, sudah tua. Dari sisi medis mengatakan bahwa dia sudah berhenti haid, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi perhitungan manusia, kedokteran atau medis, pengamatan orang pada saat itu sangat-sangat mustahil Sarah bisa punya anak. Tapi saudara, lihat, Sarah dapat melahirkan Ishak di masa tuannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang namanya mujizat. Amin. Saudara, kalau kita mengikuti kebenaran firman Tuhan di perjalanan Abraham dan Sarah, mereka sangat mendambakan seorang anak lahir di tengah keluarga mereka. Saya mengamati bahwa memang Tuhan melakukan hal yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Tuhan mau mengadakan mujizat bagi Abraham dan Sarah. Kenapa Tuhan melakukannya di masa tuanya Abraham dan Sarah? Karena Tuhan akan menyatakan kuasa Tuhan di dalam kehidupan mereka. Amin. Nah, kalau Sarah masih muda, terus dia subur, produktif, terus dia hamil, saudara, pertanyaannya mujizatnya di mana? Tuhan izinkan mereka betul-betul bergumul di masa tua mereka, saudara. Karena Tuhan mau menyatakan karya Tuhan melalui kehidupan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi pandangan manusia, bagi Sarah itu mustahil dia bisa punya anak. Tapi bagi pandangan Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Sebab Allah ahlinya ahli membuat mujizat. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Kalau Tuhan melakukan mujizat buat Abraham dan Sarah, saya percaya firman Tuhan masih relevan sampai saat ini. Masih ya dan amin. Amin. Kalau itu terjadi ribuan tahun kepada Sarah, itu juga yang akan terjadi buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, maka mujizat akan terjadi. Sebab Allah itu ahlinya membuat mujizat. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, kita belajar dari firman Tuhan ini. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti genapi. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan berjanji kepada Abraham dan Sarah bahwa mereka akan memiliki keturunan yang banyak. Melalui keturunan mereka lahir raja-raja, lahir keturunan bangsa-bangsa. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan hidup mereka mengalami satu kehampaan karena apa? Mereka tidak bisa punya anak. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan berjanji kepada mereka beberapa kali mengatakan bahwa keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar, keturunanmu akan lahir raja-raja. Tapi kenyataannya, di masa tua mereka belum punya anak. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini. Kalau Tuhan sudah berjanji, pasti Tuhan genapi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara meyakini firman Tuhan yang saudara baca, dengarkan, renungkan itu saudara, klop dengan hati nurani saudara, pegang itu sebagai janji Tuhan dalam hidup saudara. Dan saudara akan lihat, Tuhan akan menggenapi janji Tuhan kepada kita yang percaya kepadanya. Amin. Haleluya. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti genapi, saudara. Amin. Tuhan tidak seperti kita manusia yang banyak janji, banyak juga yang kita tidak tepati. Tapi Tuhan ya dan amin. Semua apa yang Dia janjikan, pasti Tuhan genapi. Amin. Haleluya. Yang ketiga, saudara, saya menangkap di sini. Tuhan tidak akan mempermalukan orang yang percaya kepadanya. Amin. Tuhan tidak akan mempermalukan saudara dan saya. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, Tuhan akan membela saudara, Tuhan akan menolong saudara, dan Tuhan akan mengabulkan apa yang menjadi kerinduan hati saudara. Sama seperti yang dialami oleh Abraham dan Sarah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Abraham pernah mengeluh kepada Tuhan. Abraham berkata, "Ya Tuhan, Engkau tidak memberi aku keturunan, sehingga hambaku ini yang akan mewarisi harta kekayaanku." Tapi Tuhan berkata, Dia tidak akan mewarisi harta kekayaan. Anak kandungmu sendiri, Dia akan mewarisinya. Kalau boleh saya pakai gaya bahasa saya itu seperti itu. Jawaban Tuhan kepada Abraham. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak akan mempermalukan orang percaya. Bagi pandangan orang pada saat itu, tidak memiliki keturunan itu satu hal yang memalukan. Saudara lihat, Abraham dan Sarah percaya kepada Tuhan. Karena kepercayaan mereka, ketaatan mereka pada Tuhan, apa yang terjadi? Mujizat Tuhan terjadi. Di masa tua mereka, Tuhan memberikan apa yang menjadi kerinduan mereka. Demikian juga yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan tidak akan mempermalukan saudara di hadapan orang-orang yang tidak percaya. Pegang janji Tuhan ini. Amin. Tuhan tidak akan mempermalukan saudara yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar firman Tuhan ini. Perhatikan ayat 1 dan ayat 2. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya. Pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini kita belajar
Orang percaya itu ada di hati Tuhan. Perhatikan, Tuhan memperhatikan Sarah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya, ada di hatinya Tuhan. Amin. Tuhan memperhatikan saudara. Apa yang menjadi pergumulan, persoalan saudara, Tuhan tahu. Sebab saudara dan saya ada di hati Tuhan. Di saat saudara menangis, Tuhan merasakannya. Di saat saudara bergumul dengan pergumulan, persoalan saudara, Tuhan tahu, Tuhan merasakannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan firman Tuhan ini. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Bagi orang percaya, Tuhan akan lakukan seperti yang dijanjikannya kepada saudara dan saya. Seperti yang difirmankannya, itu yang akan Tuhan kerjakan. Kalau saudara baca dalam firman Tuhan ini, mungkin saudara, wah ini pas dengan saya. Pergumulan saya sama seperti Abraham dan Sarah. Saudara yang dikasihi Tuhan, imani apa yang Abraham dan Sarah imani. Sehingga firman Tuhan ini berkata, Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Tuhan juga akan melakukan kepada saudara dan saya seperti yang dijanjikan Tuhan. Kepada Abraham dan Sarah itu juga yang akan terjadi kepada saudara dan saya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam menanti janji-janji Tuhan itu, kita harus tetap percaya. Amin. Tetap percaya pada firman Tuhan. Tadi saya katakan, kalau Tuhan sudah janji, pasti Tuhan genapi. Tugas kita, ya percaya saja pada apa yang Tuhan firmankan. Sebab Tuhan akan melakukan apa yang kita yakin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah percaya. Sepertinya ini hal yang mustahil, Pak Pendeta. Saya nggak mungkin bisa bangkit, bisa pulih dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat apa yang Tuhan lakukan kepada Abraham dan Sarah. Saya percaya mereka juga sudah putus asa. Mereka tertawa ketika 3 tamu datang ke rumahnya dan berkata, tahun depan kamu akan punya anak. Abraham dan Sarah tertawa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara ketawa mendengar hal itu. Untuk dapat dipulihkan, saudara mungkin berkata, tidak mungkin, Pak. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang di saat kita percaya, memang ada proses di sana. Kadang kita ragu dan sebagainya. Kita mau mundur dan sebagainya. Saudara tetap percaya. Amin. Abraham juga kan, dan Sarah sempat ragu, saudara. Makanya Sarah juga berkata, sudah hampiri Hagar. Melalui dia kita bisa punya anak. Artinya mereka mulai meragukan janji Tuhan. Tapi kemudian Tuhan proses mereka, akhirnya mereka percaya. Dan mujizat terjadi. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dalam kehidupan kita, kadang kita jatuh bangun, itu biasa. Abraham dan Sarah juga mengalami itu. Tapi tetaplah percaya kepada firman Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kedua, saudara, tetap beriman. Di dalam menanti janji-janji Tuhan itu tetap hidup dalam iman. Tetap yakin pada kuasa Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya selalu mengatakan, mengartikan kata iman itu, kita yakin seyakin-yakinnya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka itu akan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin di dalam kehidupan saudara, mungkin saudara, sudah mulai mundur. Karena tidak ada yang menolong saudara, tidak ada lagi yang mensupport saudara dan sebagainya. Pegang janji firman Tuhan. Tetaplah beriman. Karena orang yang beriman akan melihat kepastian dari Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara yakin, seyakin-yakinnya pada kuasa Tuhan, maka saudara akan melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Bagaimana Tuhan mau bekerja melakukan mujizat kalau saudara sendiri tidak beriman? Beriman. Amin. Memang belum saudara dapatkan sekarang
Tetaplah beriman. Karena iman ini kan bicara nanti. Nanti kalau sudah mendapat apa yang saudara imani tadi, baru saudara bisa nyatakan dengan kesaksian dan sebagainya. Selama itu belum saudara dapatkan, tetap beriman. Amin. Yang berikut saudara, di dalam menanti janji Tuhan, kita harus tetap sabar. Amin. Kita harus tetap sabar menanti semua janji-janji Tuhan kepada kita, orang percaya. Karena semua ada waktu Tuhan. Coba sudah perhatikan. Di ayat 2 di sana dikatakan, maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan, sesuai dengan firman Allah kepadanya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap sabar menanti waktu Tuhan. Amin. Karena semua ada waktunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang saat ini menanti siapa yang menang Piala Dunia. Siapa yang nanti kepilih menjadi presiden di 2024. Semua menanti saudara, dengan tidak sabar. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua ada waktunya. Pada akhirnya kita semua akan tahu siapa yang juara dunia, siapa yang nantinya akan jadi presiden di 2024. Semua kita akan tahu menurut waktu Tuhan. Amin. Makanya ada yang mengatakan semua akan teruji dengan waktu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap sabar menanti janji Tuhan. Karena semuanya ada waktu Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan ini. Kami belajar bahwa Tuhan ahlinya ahli membuat mujizat. Kalau Tuhan sudah berjanji, maka Tuhan yang akan menggenapinya. Dan kami percaya Tuhan tidak akan mempermalukan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bapa di surga, kami percaya orang-orang percaya ada di hati Tuhan. Dan kami akan melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami orang percaya. Di dalam menanti janji Tuhan, kami belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan. Tetap beriman, tetap sabar, menunggu waktu Tuhan. Hamba berdoa, berkati semua pendengar, sehingga mereka menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Kalau saat ini rumah tangga mereka sedang goyah, Tuhan memulihkan rumah tangga mereka. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka, Tuhan Yesus memberkati. Mereka yang sakit, baik ada di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan yang datang dari Tuhan Yesus menyertai mereka selalu. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah berkat Allah turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.